Oke, sekarang tindak materi yang kedua, api dan alat pemadam api ringan atau disingkat apa? Apa? Alat pemadam api ringan. Tentang fire and fire extinguisher. Lanjut. Apa itu api? Reaksi kimia berantai yang diikuti oleh evaluasi cahaya gimana? Kan baca. Api adalah reaksi kimia. Apa bedanya api dengan kebakaran? Api itu dari apa ya? Jumlah. Sekarang bedanya apa api dengan kebakaran? Api disengaja, kebakaran tidak disengaja. Diciptakannya gitu. Kebakaran nggak sengaja. Iya, ya kan kayak kelalaian. Sengaja dong berarti. Kan nggak sengaja dan Kan kita udah nyalain. itu kan api. Gimana sih? Lanjut yang lain coba. Apa bedanya api dengan kebakaran? Oke, nanti lanjut ya. Jangan dulu. Nanti itu buat challenge di Facebook. Nanti silakan bikin. Nanti di post dulu. Oke, segitiga api. Lanjut. Ya, ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar. Oksigen harus di atas 21% atau minimal 21% untuk bisa nyala. Nanti kita praktekkan, nanti habis siang kita praktekkan. Tapi ini materi dulu. Oksigen. Kemudian adanya panas. Panas itu dari mana? Dari matahari. Apa lagi? Ini spatula apa? Percikan. Kemudian friksi. Oke. Gesekan. Kemudian electrical, energi dan lainnya. Kemudian bahan bakar atau fuel source ya, sumbernya. Bahan bakar ini bisa padat, air atau gas. Ingat, bahan bakar cair, padat, dan gas. Oke, contoh nih. Kalau sulit apa? Koal apa koal? Batu bara. Wood, kayu. Paper, kulit, plastik, gula. Apa tuh? Ambil di kamus. Kemudian yang liquid, ini padat ya, bentuk padat. Kemudian yang cair, minyak, bahan bakar minyak, bahan bakar minyak, ini bahan bakar minyak ya. Terus alkohol, cat, terus minyak zaitun. Kemudian dari gas alam, propan, hidrogen, karbon monoksida. Lanjut. Apakah kebakaran? Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki. Bedanya disengaja sama dihendaki itu udah beda arti. Sudah beda arti. Kalau tidak disengaja, artinya sebenarnya sengaja. Namanya api kan dari sengaja. Rokok nyalain api sengaja nggak? Masak nyalain api sengaja nggak? Sengaja. Beda nggak dengan api yang tidak dikehendaki? Katakanlah gini, saya nyalain kompor. Nyalain kompor. Kemudian saya nggak menghendaki nih, tahu-tahu bleng bakar. Beda nggak dengan apa yang dikatakan Mbak ini? Sama tuh. Kan
Kan saya bilang kan api dan kebakaran itu kan, kalau kebakaran kayak akibat tidak dingin, tidak dingin kan kelalaian gitu disebabkannya. Kalau api kan sengaja dinyalakan. Ya udah, boleh lah. Ya lanjut. Ya, tidak dikendalikan, tidak terkendali dan tidak diinginkan. Penyebab kebakaran, terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Artinya apa? Banyak ibu-ibu yang melihat ada kebakaran malah disiram pakai air. Ya kan? Tidak tahu ini apa ini gas. Gas kalau disiram pakai air kebakar nggak? Masih. Kemudian ini kebakaran ini minyak tanah, begitu siram pakai air mati atau tambah gede? Tambah gede. Nah ini hanya terbatas keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Kalau yang bekerjanya memadamkan ini adalah dinas pemadam kebakaran. Nah prinsip kita adalah prinsip orang K3 adalah mencegah dan mengurangi, bukan memadamkan, tapi mencegah. Prinsipnya itu. Kelalaian manusia, ya lalai. Banyak ibu-ibu yang lalai. Ibu-ibu kan? Bukan. Oh iya bapak-bapak. Kan belum. Belum, berarti bukan, tapi belum. Mau cepet nggak? Mau? Kenapa nggak mau? Mau. Ada Mas Sofi, ada Mas Imam, ada Mas Adi. Kemudian penyebabnya hewan. Bisa nggak hewan penyebab kebakaran? Bisa. Artinya perilaku hewan. Perilaku ini adalah perilaku. Karena tahu ada lilin, kucingnya nyenggol, kena kain dan lain-lain. Sengaja, bisa nggak sengaja? Bisa, perang. Kemudian lagi huru-hara, demo, alam. Lanjut. Akibat kebakaran, yang pertama adalah kerugian harta benda pasti. Yang pertama pasti rugi adalah rugi harta. Yang kedua adalah korban jiwa atau cacat. Mau nggak korban kebakaran? Kebakaran itu mau nggak? Mau nggak? Oke, yang ketiga kerugian atau kehilangan usaha. Ya apa-apa, kecuali usahanya nyupang ya. Nyupang juga pakai kebakaran, itu pasang lilin. Lilin. Yang keempat, ekonomi sosial. Kalau orang sudah terbakar rumahnya dan lain-lain, pasti secara ekonomi, secara sosial orang juga pasti down. Oke, fenomena kebakaran nih. Ada intensitas, ada fire stage, ada flashover. Ini kebakarannya. Ada inisiasi awal kebakaran, ini source energi ya. Begitu ada sumber energi, ada intensitas, ada api, kemudian ada inisiasi yang pertama, kemudian ada peningkatan kebakaran. Yakin nggak kalau kebakaran itu langsung gede? Ya, harus kecil dulu. Ya, ada peningkatan kebakaran. Rentang waktunya berapa nih sampai menuju ke flashover? Kebakaran yang besar sampai yang tidak terkendalikan berapa rentang waktunya? Rentang waktunya adalah di 3 sampai 10 menit. Makanya nanti di ilmu K3 kebakaran ada lagi, ada sertifikasi namanya sertifikasi K3 kebakaran ada sendiri. Nah, teman-teman ini kalau memang pengen terus menggali ilmu ya jangan cukup sampai di K3 umum ini baru dasar. Nanti ada K3 spesialis, ada K3 lingkungan. Nah kalau kayak pengen kayak Pak Kosim, ya dia ambil K3 lingkungan dan lain-lain. Ya. Oke. 3 sampai 10 menit, makanya ada istilah 10 golden minute, 10 waktu yang sangat berharga. Ya, 10 waktu emas. Artinya di waktu inilah tentang 3 sampai 10 menit adalah waktu di mana bahaya kebakaran mencapai titik puncak. Lanjut. Sumber pemicu api atau kebakaran. Kalau api asmara apa yang dipicu? Baper. Apa lagi?
kurang lebih. Apa? Kalau api asmara. Semermes. Sama lagunya Pak Misahab. Asmara yang pernah dulu. Yang pertama listrik, yang kedua sabaran petir. Ini juga rentan. Saya pernah di rumah saya kena sabar petir, cuman alhamdulillah yang rusak cuman AC, TV dan lain-lain. Alhamdulillah nggak sampai kebakar. Ya, cuman ya itu parah semua. AC udah nggak bisa dipakai karena jebol, pecah, TV kebakar dalamnya, komputer kebakar, semuanya habis. Ya, pernah ngalami sabar petir. Kemudian listrik statis, apa listrik statis? Konsep. Terus rokok, ini rokok. Rokok tuh. Saya nggak menyebutkan, ya rokok ini adalah salah satu juga pemicu dan penyebab utama kebakaran di beberapa. Saya katakan lagi di 3 pabrik, punya BUMN itu kebakar gara-gara rokok. Ada, tapi saya nggak sebutkan di mana. Ya, kemudian api terbuka, kemudian pemotongan pengelasan nih kalau, ini teman siapa masa sorsi, ada potong kelas nggak ada? Ada tuh. Hati, apalagi nanti pekerjaannya dari Pertamina, ada sumber bahaya hilang dan lain-lain. Nah, makanya masa sorsi ikut K3 biar pada saat pekerjaannya ada pengelasan dan motor tidak terjadi kebakaran. Kemudian permukaan panas, apalagi ada gesekan, friksi dan pak. Kemudian bunga api asmara, bunga api mekanik. Saya punya asmara dulu. Kemudian reaksi kimia. Apa ini? Penanasan itu apa ya? Dan non teknis lain-lain. Lanjut. Oke, isolasi penguraian pendinginan, isolasi dan cooling. Nanti kita praktekkan aja ya. Nanti kita praktekkan yang ini. Yang penting teman-teman bahwa tahu bahwa isolasi itu yang diisolasi adalah oksigennya. Ya, namanya isolasi. Kalau ada tanya, ada aksesorannya. Coba sebutkan metode untuk menghilangkan memadamkan api. Yang pertama adalah isolasi. Yang kedua menguraikan, mengencerkan atau breaking, reaction, change. Ya, kemudian pendinginan, cooling. Nah, contoh seperti ini kita praktekkan pakai lilin, tapi habis istirahat aja. Yang pertama isolasi. Yang diisolasi apanya? Oksigennya. Ya, oksigennya dihilangin. Jadi biar oksigennya tempat yang kena api biar tidak kena oksigen. Kemudian diurai, penguraian atau chain breaking reaction, yaitu menguraikan bahan bakarnya dihilangin. Kemudian yang terakhir adalah mendinginkan atau cooling. Apa yang di-cooling? Yang didinginkan adalah panasnya. Nanti kita coba mengurai praktek. Tapi ingat-ingat ya, ada 3. Tadi isolasi, penguraian, pendinginan. Itu pasti ditanya sama penguji. Lanjut. Oke, kemudian kita belajar tentang apar nih. Mas Andi bisa pinjam coba apar bahasa Indonesia apar. Harusnya kalau komentar harusnya punya apar. Ini dulu. Oke, apar dibagi dengan beberapa kategori, yaitu adalah kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas K. Oke, klasifikasi. Sekarang kita bagi dengan klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi tipe A, yaitu tipe yang mengandung selulos yang meninggalkan arang atau abu, artinya dari bahan padat. Contoh apa? Kertas. Jadi bahan yang nanti kalau terbakar meninggalkan arang atau abu. Kertas meninggalkan arang atau abu enggak? Ya.
Berarti ini kan 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, klasifikasi kelas A adalah dari bahan padat, yaitu yang pertama kertas, kemudian kain, terus kayu, vinil, kulit, dan wool. Ya, ini gitu ya. Jadi yang kelas A itu yang meninggalkan jejak abu. Kamu punya Pak Rumah apa namanya di dalam kotak itu nanti pinjam deh, nanti aja deh, soalnya pinjam aja. Kemudian klasifikasi yang kelas B adalah cairan yang sudah terbakar. Kelas B yang mudah terbakar. Artinya apa? Bahan bakar, BBM, bensin, solar, apa lagi yang cair? Semua barang cair yang bisa mudah terbakar. parafin Pak. Hah? Parafin. Parafin ini kita padat. Ada. Oke, kemudian yang kelas C, kategori kelas C. Kelas C adalah dari listrik atau konsleting. Kemudian yang tipe kelas D atulah metal yang sudah terbakar. Apalagi nanti ada teman-teman yang kerja di pabrik smelting atau peleburan logam timah. Oke, sudah paham di sini? Sampai sini paham? Oke, lanjut. Oke, yang gampang diingat, begini. Cara mudah untuk diingat, nanti kalau di pelajaran cara mudah yang diingat adalah kelas A meninggalkan debu, kelas B pasti mendidih, ya karena bahan bakar. B itu mendidih atau boil. AS, ASH ya, bukan ASS ya. ASH, debu, S. Ini hampir sama soalnya pengucapan A sama S itu hampir sama. Ya, as. Ini as, debu, bukan es. Kalau es apa? Ya makanya teman-teman saya minta nanti kalau misalkan di grup di channel jangan pernah menyebutkan assalamualaikum disingkat ASS. Itu sudah kalian sangat tabu. Kenapa tabu? ASS artinya apa, Pak? Hah? ASS artinya apa? ASS artinya apa? Kira-kira sopan nggak kalau ngomongnya tulisannya maksud kita tulis assalamualaikum, tapi kalian ingkarnya ASS? Jawab nggak? Jawab nggak sopan karena menyebut kita berarti pantat. Ya, gunakan langsung assalamualaikum udah panjang, jangan ASS. Nggak sopan. Kalau kalian ngomong sama orang dulu bisa gampang. Kemudian kelas B, boil, ya boil atau di B. Terus C, current, arus. Kelas D, dense atau bedah padat. Ya ini ingat-ingat kategori. Oh A itu adalah meninggalkan debu. Oh B adalah mendidih. C adalah punya arus. Terus D adalah itu dense atau bedah. Ini contoh-contoh tipe-tipe pemadam. Nah, ini salah satu. Kalau ini sekarang sudah mulai menggunakan sistem fire extinguisher yang sistem bola. Bolanya dilemparkan ke tempat yang kebakaran, dia meledak langsung kebakar. Lebih efektif ini. Meledaknya apa? Ya, Meledaknya apa? ada ininya, sumbu. Maksudnya kayak pakai apa gitu? Pakainya bubuk serbuk. Jadi lebih merata. Blah. Oke, lanjut. Oke, ini saya nggak ada
apa ya? Oke, nanti ini juga jadi pertanyaan. Coba dong sebutkan apa yang diapa. Yang pertama adalah valve, ya, valve yang menunjukkan bahwa ini masih penuh atau udah merah, apa kuning, apa hijau. Kalau hijau ini masih penuh, kuning berkurang. Kalau merah ini sudah habis. Nah, ini valve namanya. Ya, kemudian ini belalainya atau hose, ya, selang, ya, selang. Kemudian yang berikutnya adalah release lever, artinya kuas. Ya. Kemudian ada temper seal, ini ada sealnya kuning, ada sealnya. Kemudian ada pin, kemudian ada handle. Jadi antara handle sama release itu ditekan, disatukan, ya, untuk keluar. Ya, kemudian ada extinguish agent, artinya apa? Apa sih inside tanknya ini, isinya apa? Ya, kemudian ada inside tank dan lain-lain, ini ada propelan. Kemudian silinder, bentuk silindernya. Penggunaannya gimana? Pin temper seal ini kita lepas, ya, tarik, kemudian setelah temper sealnya tarik, pull pinnya ditarik juga, baru diarahkan ke sumber kebakaran. Tapi ingat, apa ini hanya digunakan pada awal mula kebakaran. Awal mula kebakaran masih kebakaran api kecil, tapi kalau udah api besar tidak efektif. Ya, jadi jangan sampai salah jawabannya. Apa bisa untuk memadamkan? Bisa nggak? Bisa, Pak. Tapi hanya bisa memadamkan kebakaran mula. Kebakaran mula atau awal. Lanjut. Ya. Kemudian warna. Ini warna juga ada artinya. Kalau yang merah total, ada water adalah penggunaan dengan isinya air. Nah, kemudian ada warna kuning, berarti isinya adalah foam. Ada warna birunya, berarti dry powder atau serbuk. Kemudian ada warna hitam adalah karbon dioksida atau CO2. Lanjut, fungsinya buat fungsinya buat apa? Kalau air pemadam air itu untuk mengatasi kebakaran yang dari solid, yang kelas A. Jadi kalau ada pertanyaan, kelas A madamnya pakai apa? Oh, tipe kelas A madamnya pakai air. Kelas A pakai air. Jadi yang bisa meninggalkan bahan bakar yang meninggalkan debu itu pemadamannya pakai air. Kemudian tadi apa? Yang B apa tadi? Boil. Nah, boil. Tadi bisa dipadamkan menggunakan foam. Kemudian yang selanjutnya tipe kelas C. C tadi apa? Listrik harus listrik. Maka kebakarannya harus dipadamkan dengan ya CO2. Ya, paham di sini? Paham? Ya, lanjut. Oke, apa dan jenis media? Kenalilah alat pemadam api ringan Anda. Sebelum masuk kerja, teman-teman kalau masuk kerja pertama kali, minta sama orang K3 di tempat kerja. Saya ingin tahu seluruh area di pekerjaan yang saya masuki. Apanya di mana, jalur evakuasinya di mana. Kemudian kalau saya ada bahaya, kumpulnya di mana. Kalian harus nanya. Ya, harus nanya. Sama kalau kalian pada saat mau pacaran nanya, kamu rumahnya mana? Kamu cowok beneran atau cowok melambai? Harus nanya, harus rewel. Kenapa harus rewel di pekerjaan? Kenapa harus rewel di pekerjaan?
kalian kan di situ mau hidup, bukan mau mati. Ya, makan rewel. Sesuatu hal yang menyerupai harus sama. Saya punya rumah. Ya, rumah saya di developer masih bocor. Saya harus rewel. Sampai saya pernah dibilang kemarin, Bapak rewel apa? Iya rewel dong. Saya kan bayar. Ini rumah saya beli atau saya dikasih gratis? Beli. Tapi hak saya apa? Hak saya menempatkan rumah yang sesuai dengan harga. Harus rewel. Oke. Alat pemadam api yang cocok untuk kebakaran. Nah ini, kalau kayu kertas yang kelas A, berarti yang cocok adalah air harusnya. Cocoknya air. Tapi busa cocok nggak? Cocok, punya cocok. CO nggak cocok. Kemudian, nah sudah di sini. Ini kalau konten berarti cocok, boleh digunakan. Kemudian bahan cair yang mudah terbakar yang tidak larut atau yang dari minyak air, bahan bakarnya bahan bakar cair. Ya, kalau pakai air tidak cocok ini. Kenapa nggak cocok? Karena berat jenis minyak dengan air lebih berat air. Air sama minyak berat jenisnya lebih berat mana? Air. Ayo Mas, lihat. Mas Rian, lihatin paham nggak? Kata-kata nggak paham. Berat jenis tahu nggak? Apa berat jenis? Nah kan nggak paham. Dalam dulu zaman SMP pasti ada pelajaran fisika. Ya SMP ini pelajaran SMP. Ada namanya ilmu di SMP adalah berat jenis. Berat jenis kertas dengan air berat mana? Berat air. Sabun dengan air berat mana? Sabun dengan air berat. Kalau sabunnya berat, tapi busanya sabun. Ya Mas lihat ya. Ini SMP Mas, kita kembali ke SMP. Ya, sambil belajar lagi. Yang kemudian bahan bakar gas tipe kelas C. Cocok nggak kalau pakai busa? Ya, kemudian pakai CO, pakai kimia kering atau powder. Ya ini halon ini hilangin ya, kita nggak usah lihat halon ya. Sekarang nggak boleh ya. Ini udah nggak boleh. Kemudian listrik. Itu siapa? Kalau yang listrik, tadi listrik apa? Kelas apa? Kelas C. Paling gampang sebenarnya gini, kelas A air, B busa, C CO. Paling gampang seperti itu sebenarnya paling. Mas, pakai logika kecil aja paling gampang. Pakai logika kecil. A air, B busa, C CO, D order bedak, baca udah. Bedak. Lanjut. Oke, ini nggak usah lanjut karena ini terlalu. Kemudian cara menggunakan pemadam api atau apar. Yang pertama cabut pin, tadi ya. Sebenarnya bukan cabut pin dulu, tapi yang ada cabut apa? Segelnya dulu. Segel lepas, kemudian dilipas pin. Ya, kemudian arahkan kepada lihat arah angin dan arah nozzle. Lihat arah angin. Pemadamkan api harus lihat arah angin. Tidak boleh berlawanan dengan arah angin, harus arah. Artinya tahu nggak Mbak dua ini? Paham nggak maksudnya? Paham kan?
Aku tanya ini paham apa enggak? Maksudnya searah sama berlawanan ini paham enggak? Paham enggak? Nah, Mas, Rian paham enggak? Artinya searah sama berlawanan angin itu paham enggak? Apa maksudnya searah angin sama berlawanan angin? Kalau searah berarti kalau air. Yang simpel aja Mas, yang simpel aja. Paham nggak artinya berlawanan angin dengan searah angin? Gak usah yang ngangil, pakai analogi anak kecil aja. Searah sama berlawanan. Sini Mas, sini Mas, sini Mas. Yuk kita pakai analogi anak kecil. Kalau yang dimaksud berlawanan seperti apa? Ini, nah, berlawanan oke. Kalau searah, ya searah. Nah, oke, sip. Nah, pakai kita paling gampang. Artinya apa? Kita tidak boleh berlawanan dengan angin pada saat mengademkan. Harus lihat angin. Anginnya kemana nih? Kalau anginnya ke utara, maka kita menghadap kemana? Mana? Utara. Oke. Kalau anginnya ke timur, berarti hadapnya kemana? Oke, dan itu aja simpel kan? Jadi lihat arah angin, anginnya ke timur. Ini barat nih, anginnya ke barat. Nanti kita juga mengarahnya ke arah barat. Lalu arahkan nozzle ke sumber api. Ya, baru kemudian tekan handle. Padamkan api dengan cara menyapu. Ya, yang paling simpel. Oke, lanjut. Remember the password. Push, pull, aim, squeeze, swipe. Pull, menarik pin. Aim, mengarahkan. Squeeze, nyemprot, swipe, menyapu. PASS, pas. Oke, lanjut. Sama. Ingat, jaraknya jangan terlalu dekat. Jaraknya adalah 2-3 meter. Ikuti arah angin. Anginnya ke sana berarti sama. Kalau ini melawan angin, ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh adalah terlalu dekat. Tidak boleh melawan angin. Tidak boleh ke lidah api. Ya, harusnya ke sumber api, bukan ke lidah, tapi ke sumber. Ikuti arah angin sudut 30-60 derajat ke sumber api. Oke, lanjut. Sudah selesai. Oke, selesai. Ada pertanyaan ya? Pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Depan dulu. Nanti kalau masih bingung